sebagai Antonov An-225 Mriya, pesawat kargo terbesar di dunia. Pesawat ini diketahui hanya tersisa 1 unit operasional secara global setelah insiden pertempuran di Ukraina beberapa tahun sebelumnya. Fakta bahwa pesawat ini muncul di Papua tanpa pemberitahuan resmi langsung menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana ia bisa melintasi wilayah beberapa negara dan mendarat tanpa jejak administratif? Dalam waktu 6 jam setelah pendaratan, tim intelijen melakukan pelacakan sinyal komunikasi radio dan satelit di area tersebut. Didapati peningkatan aktivitas komunikasi non-sipil, mencurigakan karena menggunakan frekuensi gelombang pendek militer yang terenkripsi. Logistik komunikasi dipancarkan dari titik koordinat yang identik dengan posisi Antonov. Dalam radius 1 km dari lokasi pesawat, drone pengintai mendeteksi struktur semi-permanen seperti kontainer logistik, tenda militer, serta kendaraan roda, 4 yang digunakan di medan berat. Pukul 10.20 WIT, laporan lanjutan dikirim ke Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kogab-Wilhan, Dr. Brian. Permintaan persetujuan operasi pengamatan lanjutan disetujui dalam waktu kurang dari 2 jam. Otoritas sipil dan Kementerian Perhubungan tidak diberi informasi penuh demi menjaga kerahasiaan dan mencegah kebocoran. Operasi didefinisikan sebagai penanganan ancaman non-konvensional berskala terbatas. Pada sore hari, hasil analisis data, logistik menunjukkan bahwa pesawat membawa 6 peti kontainer besar yang diturunkan dengan alat berat. Dari pola bayangan dan analisa termal, peti-peti tersebut mengandung benda logam padat, berukuran besar dan panjang, serta beberapa di antaranya menunjukkan emisi panas. Ini mengindikasikan adanya senjata berat atau sistem elektronik aktif. Pihak militer menyimpulkan bahwa terdapat kemungkinan besar Antonov tersebut tidak hanya digunakan untuk transportasi biasa, melainkan membawa pasokan militer ilegal. Dugaan awal mengarah kepada kelompok separatis bersenjata atau aktor non-negara yang memiliki dana dan jaringan logistik internasional. Langkah selanjutnya adalah konfirmasi. Sebelum dilakukan penindakan langsung, dibentuklah tim khusus dari Satuan Kopassus Grup 3 bersama Detasemen Intelijen Kostrad. Fokusnya adalah infiltrasi senyap dan observasi darat. Peta satelit diperiksa untuk menentukan jalur masuk aman tanpa terdeteksi. Jalur pendekatan dari arah barat laut dipilih karena memiliki vegetasi padat dan medan tinggi yang menutup pandangan dari permukaan. Sementara itu, Badan Intelijen Negara, BIN, turut mengirimkan laporan tambahan. Terdapat peningkatan pergerakan logistik senjata dari Asia Tengah menuju Asia Tenggara selama 2 bulan terakhir. Nama Antonov An-225 sempat muncul dalam laporan intelijen asing sebagai pesawat yang dimodifikasi untuk pengangkutan persenjataan berat secara ilegal melalui jalur udara yang tidak terpantau oleh otoritas konvensional. Kejanggalan lain terungkap malam itu. Nama pemilik sah dari Antonov yang terdeteksi berdasarkan data registrasi sipil Ukraina tidak sesuai dengan manifest kru maupun izin teknis. Artinya, pesawat ini telah berpindah tangan secara tidak sah, kemungkinan dibeli melalui jalur gelap oleh individu atau entitas yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi terhadap wilayah. Papua, otoritas militer kemudian mengaitkan keberadaan pesawat dengan aktivitas kelompok bersenjata di sekitar wilayah Beoga, yang selama beberapa bulan terakhir menunjukkan peningkatan agresi, penembakan terhadap aparat, pemalakan logistik masyarakat, dan sabotase proyek infrastruktur menjadi bukti bahwa KKB tengah mendapatkan pasokan dan pendanaan besar. Dugaan pun menguat bahwa Antonov ini adalah titik distribusi utama untuk memperkuat posisi KKB dalam konflik terbuka. Malam harinya, satuan pengintai yang telah mendekati radius 500 meter dari pesawat mengirim laporan diam-diam. Terdapat aktivitas pengawasan bersenjata di sekitar Antonov, penjagaan ketat terhadap area kontainer, dan kedatangan sekelompok orang dengan ciri-ciri non-lokal. Transaksi terlihat terjadi, meski tidak ada konfirmasi isi pembicaraan. Semua indikator mengarah pada skenario paling serius. Pesawat Antonov An-225 Mriya digunakan untuk mengangkut persenjataan ilegal berskala besar untuk mendukung kelompok separatis bersenjata. Sumber pendanaan diperkirakan berasal dari pihak luar negeri yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya tambang emas di Papua. Dugaan berkembang bahwa sebagai imbalannya, kelompok KKB menawarkan saham atau pengaruh terhadap wilayah sekitar konsesi tambang Freeport. Keputusan akhirnya diambil pada pukul 02.1 WIT, tanggal 17 Mei 2025. Operasi darat berskala terbatas akan dilaksanakan dalam waktu 48 jam. Tujuannya, mengamankan Antonov, menangkap individu bersenjata, dan mencegah distribusi senjata ke tangan separatis. Operasi diberi sandi sengkala udara dan akan menjadi salah satu operasi senyap paling kompleks yang pernah dilakukan oleh TNI di wilayah konflik domestik.
Operasi Sengkala Udara resmi dimulai pada pukul 04 Trading Sabtu, WITI tanggal 18 Mei 2025. Berdasarkan hasil pemetaan dan pengintaian selama 36 jam sebelumnya, TNI menetapkan pendekatan ganda, infiltrasi darat oleh Satuan Kopassus dari arah barat laut, dan tim penyerang bantuan dari Yonif Para Rider 433 Julusiri melalui udara. Kedua tim beroperasi dalam mode komunikasi senyap, hanya aktif dalam interval waktu yang telah disepakati sebelumnya melalui sistem komunikasi burst encrypted. Rute darat yang dipilih merupakan jalur bekas tambang ilegal yang tidak lagi digunakan. Sejak 2012, vegetasi padat, lereng terjal, dan minimnya sinyal elektronik menjadikannya ideal sebagai jalur penyusupan. Tim utama terdiri dari 24 personel Kopassus Grup 3 dengan formasi Snake Team, membawa persenjataan ringan, thermal scope, dan sistem kamera tubuh yang terhubung dengan command center melalui gelombang sangat pendek. Mereka mulai bergerak sejak pukul 02.00 dini hari, menyusuri lembah dengan kecepatan rendah agar tidak menimbulkan jejak panas atau suara signifikan. Sementara itu, tim UAV dari Pusdik Hubad terus memantau area perimeter sekitar Antonov. Hasil citra udara menunjukkan adanya peningkatan aktivitas manusia di sekitar badan pesawat. Teridentifikasi ada 2 tenda logistik baru, tambahan 1 truk kargo, serta 3 kendaraan Hilux yang digunakan untuk mengangkut barang-barang dari kontainer ke dalam hutan. Tidak ada jejak upaya meninggalkan lokasi, menandakan bahwa proses distribusi senjata masih berlangsung atau belum selesai. Pukul 05.40 WIT, tim Kopassus mencapai titik observasi utama, Observation Point 1, berjarak 380 meter dari pesawat. Mereka membentuk posisi statis, melakukan pemetaan ulang terhadap pergerakan musuh menggunakan drone mikro dengan noise reduction propeller. Dari hasil pengamatan, diidentifikasi bahwa area pesawat dijaga oleh sedikitnya 20 orang bersenjata laras, panjang. Beberapa dari mereka menggunakan baju loreng tidak standar, senjata jenis AK Warrior Tarzan 3 dan FN Scar, serta helm taktis yang diduga merupakan bagian dari pasokan gelap yang baru tiba. Yang mencolok adalah kehadiran 2 individu berpakaian sipil, namun dikawal ketat. Berdasarkan foto wajah yang ditangkap melalui lensa panjang dan hasil pencocokan data dari Badan Intelijen Strategis, BAIS, salah satu dari mereka adalah operator logistik asal Eropa Timur bernama Yevhen Kazakov, mantan anggota militer Ukraina, yang dikenal sebagai perantara jual-beli senjata surplus. Satunya lagi adalah individu lokal, diduga pimpinan logistik KKB wilayah Pegunungan Tengah, yang namanya masih dalam tahap verifikasi. Pukul 10 WIT, situasi berubah. Dari arah timur laut datang 2 mobil SUV hitam dan 1 pick-up terbuka, membawa orang-orang bersenjata tambahan. Pihak militer memperkirakan bahwa transaksi utama akan terjadi pagi itu. Ini adalah momen krusial, karena sesuai mandat, penindakan langsung hanya boleh dilakukan bila terbukti ada aktivitas jual beli atau distribusi senjata secara terang-terangan. Untuk mengamankan bukti, tim Kopassus menyusup lebih dekat ke jarak 200 meter. 2 operator sigap memindahkan kamera termal dan perekam visual ke semak tinggi dengan pengamanan perimeter ketat. Cuaca mendung membantu penyamaran visual mereka, namun kelembaban tanah tinggi mempersulit gerak cepat. Mereka tetap mempertahankan posisi selama 2 jam hingga pukul 9.15 WIT. Pada waktu itu, pengiriman logistik dari dalam Antonov kembali dilakukan. Dari dalam kargo, 1 unit mortar kaliber 120 mm diturunkan menggunakan winch mekanis, diikuti dengan 12 peti amunisi. Proses pemindahan berlangsung terbuka. Para pihak yang terlibat berdiri di sekitar, menghitung kontainer dan mendiskusikan alokasi dengan isyarat tangan dan dokumen fisik. Ini dianggap cukup sebagai bukti kuat terjadinya distribusi persenjataan ilegal. Komando Operasi di Timika menyetujui aktivasi tahap 2, penyergapan simultan. Namun, karena adanya kemungkinan keterlibatan warga sipil atau operator internasional, TNI memutuskan untuk menunda penyerbuan langsung hingga seluruh perimeter dikunci dan setiap jalur pelarian dipetakan. 3 Regu Rider sudah bergerak dalam formasi melingkar dari radius 1,5 km, mendekat ke posisi target tanpa diketahui. Pada pukul 10.45 WIT, radar thermal mendeteksi 1 kelompok kecil orang meninggalkan area Antonov dan bergerak ke dalam hutan arah tenggara. Ini mengindikasikan upaya awal distribusi atau penyelundupan senjata ke pos-pos KKB lainnya. Untuk mencegah tersebarnya senjata keluar lokasi utama, komando mengeluarkan perintah perubahan skenario. Regu Rider diperintahkan untuk memotong jalur distribusi terlebih dahulu sebelum intervensi terhadap pusat.
Sementara itu, sistem intersepsi komunikasi berhasil menangkap potongan sinyal radio frekuensi pendek. Salah satu percakapan